Ternyata hari Natal justru yang Lebih seolah-olah fokus. gongwah Nah, banget iya. dibandingkan hari Paskah. Iya. Nggak usah Nabosol, pasti ada deh remaja yang punya teman-teman di luar iman kita, di luar teman-teman Asli. yang sama-sama Kristen, pasti itu sering banget Iya. dipertanyakan. Semakin kita menggali, semakin banyak hal yang tersimpan dan memang harus kita pahami sebagai apalagi ya kawan-kawan pemuda ini. Shalom. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita. Aku Risa Melanza Sijabat Aku Inma Mata dalam acara Sharing with Naposo Metro. Hai, Halo Kamera. halo kamera. Halo, halo, halo. Rina. Halo, hai. Jadi pada hari ini Selamat hari Minggu dulu dong. Ya. Selamat hari Kan Minggu. nggak tahu kan hari Ini Minggu apa enggak. hari Minggu. Oh, ya. Kita take hari Minggu ya Kita take hari teman-teman. Minggu ya. Oke, abis Oke. ibadah. Oke, kita masih on point. Iya, iya. Thank you. Selamat hari Minggu terlebih dahulu buat teman-teman Aposto semua dimanapun berada. Kamera dong. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Thank you. Jangan lupa ibadah. Ya. Oke, thank you. Hari ini kita mau ngapain nih Kak? Oke, kita sesuai dengan timeline kita. Kita harus membahas tentang hari besar yang akan kita sambut. Bentar lagi, 18 hari lewat 2 hari. Berarti 20 hari lagi. Kurang lebih 20 hari lah ya. Iya, jadi kita akan membahas tentang hari Paskah. Oke, Kak. Kita menghadirkan pelayan Tuhan di gereja KBP Metro di tempat kita, yaitu Inang Bibelfro Borosibolo. Halo semuanya. Naposo Bulung, pemuda gereja KBP dimanapun berada. Horas. Horas. Ya. Nang ini kalau bisa Inang mereka malu banget. Enggak. Cangus. Oke, kan. Itu bisa di-cut ya. Oke. Kan kita bakal mau ngebahas nih Nang soal hari Paskah. Mungkin teman-teman di rumah ataupun ada dari teman-teman yang beragama lain pengen mendengar podcast kita hari ini, kita mau tanya terlebih dahulu apa itu hari Paskah menurut dasar-dasar teologi. Oh iya. Jadi arti Paskah dari tinjauan teologi ya, ini terkhusus dari tradisi dan kebiasaan kita gereja HKBP ya, dan mungkin nggak jauh-jauh beda lah dengan beberapa denominasi gereja yang ada di luar HKBP. Jadi pengertian Paskah itu sendiri ini sudah mentradisi sejak perjanjian lama ya. Jadi kalau kita ingat ketika Musa hendak memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir itu, dia kan melakukan 10 tulah di Mesir. Ingat gak tulah ke-10 itu apa? Semua anak sulung mati, semua anak sulung mati. Dan seketika itu umat Israel akan keluar dari perbudakan Mesir. Lalu ketika semua anak sulung mati, apakah anak sulung umat Israel juga ikut mati? Tidak, jadi tidak ya. Lalu Allah memerintahkan supaya umat Israel menyembelih kambing domba ya. Lalu darahnya itu akan dioleskan di ambang pintu. Jadi darah itu akan menjadi pertanda bagi malaikat sehingga malaikat akan melewati setiap pintu-pintu rumah umat Israel. Demikianlah umat Israel selamat dan bebas waktu itu dari hukuman Tuhan kepada bangsa Israel bahwa 10 tulah yang terakhir itu semua anak sulung mati. Begitulah umat Israel bebas. Nah itu, dan itu mentradisi dan merupakan ajaran bagi umat Yahudi pada waktu itu bahwa setiap tahunnya mereka akan memperingati pembebasan itu, kelepasan itu sebagai hari Paskah. Jadi Paskah kata dasarnya itu berarti pembebasan atau penyelamatannya itu berangkat dari tradisi perjanjian lama. Lalu kalau kita melihat perjanjian baru, nah anak domba yang tadinya disembelih di perjanjian lama itu, nah dia digambarkan sebagai Yesus, sebagai anak domba yang mati di kayu salib. Tujuannya apa? Membebaskan seluruh orang yang percaya kepada Tuhan dan yang mengklaim dirinya sebagai pengikut Kristus. Jadi yang sesungguhnya adalah Paskah itu bukan hanya merayakan kematian lagi,
tetapi yang penting dan terutama itu adalah kebangkitan. Yesus yang bangkit itu, itulah yang kita rayakan sebetulnya. Karena kalau Yesus hanya sebatas kematian, sia-sia. Tetapi ketika Yesus bangkit, maka kematian pun dipatahkan, maut dikalahkan, lalu dosa diselamatkan, umat yang berdosa diselamatkan. Nah, kira-kira itulah arti Paskah yang sesungguhnya ya, sesuai dengan ajaran gereja kita dan ditinjau dari sudut pandang teologi ya, terutama berangkat dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya. Ya, Eee, Gini sih, Nang, kan ya, yang menarik tadi, Paskah itu kan berarti, semacam pembebasan. pembebasan ya, Nang. Ya, Nah, itu kan berarti harusnya, umat Kristen di seluruh dunia tuh berbahagia atas hari itu kan. betul. Betul. Terus tapi kenapa, yang aku lihat secara Mhm, pribadi, mhm. melihat kalau misalnya, ternyata hari Natal justru yang Lebih seolah-olah Fokus, gongwah nah, iya, banget iya, dibandingkan hari pecahnya tuh ya. Paskah. iya benar. Heeh, Karena kan itu maksudnya yang harusnya bangkitnya itu karena turn back point-nya kan pas bangkit. iya, Benar, Tapi yang jadi lebih highlight di masyarakat kita itu benar, lebih ke Natal. Natal. benar. Ya ini, sangat menarik sebetulnya pertanyaan ini ya dan, bagi pendengar, teman-teman pemuda terkhusus dimanapun berada, umat Kristiani yang percaya kepada Tuhan, sesungguhnya memang bahwa puncak terbesar yang harus kita rayakan sebesar-besarnya itu adalah kebangkitan justru ya, kelahiran kelahiran tanpa kematian ini pun sia-sia. Kematian tanpa kebangkitan ini pun sia-sia. Paulus jelas katakan itu. Maka puncak dari semua pengorbanan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat orang yang percaya adalah kebangkitannya dari kematian. Nah, mungkin ini akan menjadi tantangan kita bersama-sama ya. Eee, Sebetulnya sih ada beberapa yang sudah mentradisi juga di dalam perayaan Paskah ini hanya memang, nggak sewah di Natal ya. Kalau kita melihat, eee, belum kalau untuk tanggalnya kan 25 Desember nih, jangankan 25 Desember, di awal-awal Desember Desember pun udah dia pernah Euforianya sudah ya. udah mulai kerasa ya, bau-bau Natalnya udah mulai kerasa. Nah, semoga dengan kawan-kawan yang telah mendengarkan bahwa sesungguhnya puncak dari pengorbanan itu sendiri adalah Paskah, maka kita harus bersemangat lagi nih, jangan ketinggalan, jangan menganggap bahwa Paskah itu, udah sekedar tradisi datang beribadah ke gereja, Jumat Agung lalu hari Minggunya Paskah udah selesai. Moga dari, maksudnya ngobrolan kita hari ini semakin terbuka ya, mata hati para pendengar yang budinan di luar sana, bahkan dimanapun berada. Gitu kira-kira teman-teman? jadi bukan, di Natal aja ya, Kak, ya Iya, semangat jadi Bukan. tapi semangatnya cuman ya itu kayaknya lebih sulit ya, nah, maksudnya euforianya tuh kan kental banget di Natal itu. Mungkin yang lebih ke internal kali ya, Nang? Iya, Semangat internal internalnya. salah satunya mungkin, kayak Inang nih, salah satu perangkat gereja ya, lain gereja mungkin udah saatnya contoh nih kalau, beberapa umat atau katakanlah beberapa kategori yang ada di gereja itu fokus menghabiskan banyak dana untuk di Natal, mungkin untuk saat ini udah saatnya ya kita, fokus ke Paskah. Maksudnya bukan berarti Natal itu nggak dirayakan, tapi, eee fokus dulu ke Paskah, maksudnya setidaknya seimbang ya. Kalau kita habiskan sekian rupiah di Natal, lakukan hal yang sama di perayaan Paskah. Mungkin itu ya salah satunya yang perlu kita lakukan supaya lebih, apa ya, lebih melekat lah ya, lebih mentradisi di dalam hati. Nang, pertanyaan kedua nih, Nang. Kalau menurut Inang tuh relevansi tentang pesan Paskah untuk generasi-generasi muda yang kita ini, yang di usia-usia segini tuh gimana sih, Nang? Ya, untuk yang pemuda, karena pemuda ini sebagai generasi penerus gereja, ya yang pertama itu janganlah sampai menyia-nyiakan ya pengorbanan Kristus. Jangan buat itu menjadi, sia-sia. Contohnya, apakah yang harus dilakukan, sebagai bukti bahwa sebagai pemuda itu tidak menyia-nyiakan pengorbanan Kristus, contohnya meninggalkan kebiasaan lama. Nah ini salah satunya ya, meninggalkan kebiasaan lama apa contohnya? Malas beribadah. Itu kan kita harus akui nih, masih banyak pemuda di luar sana
yang katakanlah kurang terbuka hatinya untuk beribadah setiap minggunya. Atau yang kedua adalah pergaulan yang tidak baik. Nah ini sebagai pemuda artinya nggak muluk-muluk kok. Berangkat aja dari atau tinggalkan kebiasaan buruknya gitu. Lebih ke arah situ ya. Malas-malasan, maksudnya lebih memilih untuk happy happy apalagi foya-foya di luar sana, bermain-main di luar sana. Sayang ya, waktunya terhabiskan hanya untuk hal-hal yang kurang positif. Nah, gitu kira-kira, teman-teman. Terus kan, kan kita tuh sebagai pemuda gereja bertumbuh dan berkembang di gereja Iya lah. iya. Ada nggak sih tantangan gereja, terkait pemuda untuk bisa, kita sebagai pemuda memaknai arti Paskah? Tentu, khusus ke pemuda itu tentu ya. Kalau, tadi contohnya dia, punya kebiasaan malas beribadah ini kan sulit dijangkau. Atau yang kedua, dia terlalu mengikuti tren yang yang ada di luar sana. Bahkan mungkin nggak tahu ya kalian pernah dengar, "Oh kolot lu, rajin ke gereja, apaan sih?" Gitu ya. Kok kayak orang yang ikut setia beribadah, bahkan menghabiskan banyak hari-harinya di gereja ini, kok terkesan dalam tanda kutip kolot. Nah ini merupakan tantangan juga, nggak tahu ya, apa yang membuat, para pemuda itu lebih betahlah dalam tanda kutip, menghabiskan waktu di luar daripada dia bergabung dengan komunitas, pemuda yang ada di gerejanya sendiri. Gitu. Jadi ini tantangan terbesar untuk kita, katakanlah seperti ini, para pelayan pelayan atau perangkat-perangkat gereja. Gitu, bagaimana untuk menarik kaula muda itu untuk mampu meninggalkan kebiasaan buruk, kebiasaan lama atau katakanlah mengikuti tren, terlalu mengikuti tren atau menghabiskan banyak waktu untuk bermain media sosial, gitu. Aku punya pertanyaan lanjutan Boleh selanjutnya boleh nih, Kak. boleh, Kan, aku sebagai pemuda gereja dan juga punya mhm, teman-teman di luar mhm, dari gereja, mhm, maksudnya yang agama lain itu kan sering tuh nanya-nanya kayak, eee, Paskah itu kan, kebangkitan, terus ada iya, kematian itu kayak hal yang nggak mungkin di mata nggak mereka. masuk akal Iya, ya, Nggak realistis ya. nggak mhm. realistis dan nggak masuk akal. Itu gimana sih Kang cara kita Menjelaskan. menjelaskan dan menanggapi atau kita perlu cuek aja Tapi atau kalaupun menjelaskan tuh dengan bahasa yang iya, bayi gitu, Nang, jadi bahasa sederhana mungkin. sesederhana mungkin. Dan gini juga ya, eee, Inang hanya menyarankan ketika teman-temanmu di luar sana, apalagi yang kalian sampaikan itu teman yang gak seiman ya, mencoba memancingmu untuk mengajak berdebat dalam hal ajaran dan agama, menurut Inang nggak perlu loh diladeni. Nah, kecuali dia memang kayak sesama kalian nih sharing, ya kan? Kok bisa sih sharing antara sesama kalian? Tapi kalau memang udah di luar lingkup kita, takutnya gini loh, siapa tahu pemahamanmu tentang itu kurang kuat, takutnya salah jawab. Nah itu yang Inang, Justru melemahkan nah, gereja. nah itu di samping melemahkan kamu sendiri nanti, oh kok gitu ya jadinya ya, gitu kan? Nah itu, jadi kalau memang ada di teman-teman di luar sana yang dalam tanda kutip mengajak kita untuk berdebat soal agama itu kan bukan ranah kita. Katakan aja seperti ini kok, kayak kata Mima tadi ya, kayak, bahasa-bahasa baik lah yang Mhm. mudah diterima. Kok agama lo, eee, menyembah Yesus yang mati sih? Emang masuk akal? Bilang aja, semua ajaran kan punya ajarannya masing-masing dan semua agama pasti mengajarkan hal-hal yang baik. Ayo kita ikuti ajaran agama masing-masing tanpa harus diperdebatkan satu sama lain. Gak usah juga bilang, "Ah, nggak penting itu diperdebatkan." Intinya jangan berikan hatimu untuk jatuh dan larut kepada perdebatan ajaran agama loh. Takutnya nggak kokoh ajarannya gitu kan. Karena kalian kan maksudnya bukan notabene seperti Inang ini yang memang dia ada pendidikan khusus di bidang itu. Kalian kan hanya semata-mata belajar, bertumbuh, menangkap apa yang didapat. Maksudnya tidak sedalam dan tidak sedetail orang-orang yang khusus bersekolah di lembaga teologi. Gitu ya, bukan Inang nggak mau memfasilitasi. Tapi kalau memang bukan ranah kita, nggak perlu sepertinya sepertinya di apa diladenin itu ya. Maksud kan? Iya.
itu bisa jadi jawaban yang sama kalau kita ditanya, "Kok Tuhan lu 3?" Nah, Itu sering banget, Bang. nah, Itu sering banget dan aku jawabannya kayak, aku pernah dijelasin sama guru agamaku. heeh, Jadi tuh kalau Allahnya 3, aku nggak tahu sih ini bener atau enggak ya, heeh, heeh, aku nggak ngerti. Jadi tuh kayak, bukan Allahnya 3, cuman sudut pandangnya 3. Iya hmm. nggak sih, Nang? Aku itu jadi itu Nah, boleh kan oke pertanyaan itu berarti ya? boleh deh, ini maksudnya karena ini kita temanya masih Paskah, berarti Heeh, kalau soal Allah yang 3 itu berbicara tentang Trinitatis, Trinitatis. berarti boleh dong di next-nya. Oh, di Nah, bahas oke. Yesus itu ya. Jadi oke ya, boleh dong dicatat. Oke, oke. Next-nya kita akan membahas Itu tentang sebenarnya pertanyaan udah lama banget sih, aku kayak dan perlu loh. iya, karena Heeh, itu banyak itu pasti, nggak usah Naboso, pasti ada deh remaja yang punya teman-teman di luar, iman kita, di luar teman-teman asli. yang sama-sama Kristen, pasti Hmm, itu sering banget iya, dipertanyakan, iya, "Kok bisa 3?" Itu pasti iya. sering banget. Maksudnya dari kita kita teman-teman Napasu juga Iya, belum banyak yang tahu itu kan? iya, Iya, oke. makanya Berarti next-nya kita ada di catatan ya tentang Kita ada data kemarin. ya Tritunggal Trinitatis. Oke deh. Ya. Terus balik lagi ke Paskah nih, Nak. Iya, iya. Tadi kan aku sempat research gue juga Iya, boleh, soal boleh. Paskah ini. Ternyata Paskah ini uniknya tuh berbeda dengan Natal, Nang. Dia tuh Mhm, secara tanggal per tahunnya tuh berubah. beda, berubah-ubah. Heeh, Nah, heeh. kayak kemarin di 2024 kalau nggak salah di bulan Maret, sekarang kan pada Iya. tanggal 18 April di tahun Ah, heeh. 2025. Kan bedanya dengan Natal tuh, Natal selalu tanggal 25 Desember setiap tahunnya. Itu tuh kenapa, Nang? Aku tuh pengen Jadi tahu juga. Iya. kita berangkat dari kalender gerejawi namanya ya. Kalender gerejawi. Jadi startnya kalender gerejawi itu kalau Desember, bulan Desember dia tepat. Itu ya, nggak ada perubahan tentang itu. Tapi kalau kalender gerejawi itu bukan sesuai dengan hitungan bulan. Nah itu bedanya. Contohnya ya, startnya kita kalender gerejawi itu jatuhnya di 1 Januari. 1 Januari itu nggak harus setiap hari Minggu loh. Iya. Nah, jangan salah, nanti hitung dari 1 Januari. Nah, hari ke-7 setelah 1 Januari itu disebut sebagai Epifanias. Epifanias artinya Yesus yang lahir itu udah dinyatakan ini dia. Gitu ya. Kan ingat gak kalian setelah Yesus lahir bahwa hari ke-8 dia dibawa ke mana coba? Bait suci untuk bersunat. Jadi sebetulnya 1 Januari itu nggak melulu tahun baru loh yang dirayakan. Justru ada hal besar, nah mungkin ini belum kalian pernah dengar ya. Sebetulnya Yesus bersunat waktu itu. 1 Januari. Bukan. Hari ke-8 setelah 1 Januari. Jadi Epifanias. Epifanias ini jatuhnya nggak selalu hari Minggu. Itu pokoknya dia hari hari ketujuhnya. Hari ketujuhnya setelah tahun baru. Nah, baru kita hitung di situ. Epifaniasnya jatuh di hari apa, maka dari situ akan beruntun. Namanya kalender gerejawi. Itulah nama-nama minggu kita itu. Iya, nah itu kalender gerejawi namanya. Bukan kalender tanggalan kita yang tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 31 setiap bulannya. Jadi nanti kalau seandainya kita ambil nih tanggalan bisa kita hitung. Jadi, nah untuk tahun 2026 sebetulnya bisa kita hitung. 1 Januarinya di mana? Berarti Epifaniasnya di sini. 1 Epifanias, 2 Epifanias, 3 Epifanias, 4 Epifanias, baru masuk eh, Septuagesima. Langsung apa? 70 hari sebelum kebangkitan. Nah hitunglah dari situ. Itu tuh perjalanan Ada Yesus dari Iya dong, dari dia. kita kelihatan kayak Nah, jadi kan Yesus lahir, disunat, dia mulai start mengajari. Nah itulah kalender gerejawi kita itu. Jadi sebetulnya luar biasa yang tersimpan. Jadi boleh deh catatan kedua nanti kita membahas tentang kalender gerejawi. Nah ternyata kalian sendiri pun nggak pantau. Aku tuh sebenarnya bingung sih, maksudnya kayak minggu-minggu itu loh. Kayak Ah, setiap minggu tuh kan beda kan ya, ah, kecuali yang minggu yang banyak banget itu kan ah. ya minggu Trinitatis iya, yang kita bahas tadi. Nah, kenapa dia sebanyak itu? Nah, itu tetap ya kita batasi hari ini ya. Itu tentang Trinitas banyak dong. dari Nah, ternyata semakin kita menggali, semakin banyak hal yang tersimpan dan memang harus kita pahami sebagai apalagi ya kawan-kawan pemuda ini, generasi penerus. Jadi ada maksud belum yang ini? Nah, jadi 70 hari
sebelum kebangkitan, ya hitunglah. Kalau 70 hari sebelum kebangkitan berarti 30. Berarti kira-kira 2,5 bulannya hari. Baru Paskah. Nah, pas kan hitungannya kalau kita hitung. Nah, nanti kita belajar hitung-hitungan langsung pakai tanggalan. Jadi akurat. Jadi perhitungannya nggak akurat. Nggak melihat arah mata angin, Iya. mutarnya di mana, dia nggak meraba-raba. Yang penting kalau kita hitungan dan perhitungannya itu akurat ya. Dia berangkat dari situ. Jadi nggak, lah Nang kenapa berubah? Memang alasannya di situ. Tapi Nang, pertanyaan aku ya. Itu yang menentukan kalender gereja itu berdasarkan Alkitab berarti ya? Iya dong. Sejarah gereja dong, pengajaran gereja. Iya. Iya dong. Kalau kita USDIA KBP ada tim namanya ya. Adalah tim khusus di situ yang menentukan ayat harian kita setiap hari, khotbah minggu, khotbah untuk di pertanyaan itu ada tim ya. Tim liturgi namanya. Jadi semua udah ada bidang masing-masing. Itulah yang mengurus almanak dan Nah, betul. Iya. Dan termasuk tutup altar kita itu ada artinya juga loh. Nah, masuk catatan ketiga tuh. tutup altar. Iya. Iya. Warna-warna tutup altar. Iya. Ada artinya. Tuh penting kan. Jadi kita nggak ngasal. Sebetulnya kalau kita pahami, percaya deh, kalian akan semakin jatuh cinta lebih dalam. Kristen. Iya. Keren. Iya. Aku punya pertanyaan. Apa tuh? Aku melihat teman-temanku yang di Katolik merayakan Rabu Abu. Tapi kenapa kita di HKBP ya? Aku nggak tahu. Kristen kayaknya teman-teman Kristen ada juga. Temanku ada yang di GKJ. Seingat aku dia ada Rabu Abu. Tapi kenapa kalau kita di HKBP itu nggak ada? Emang Rabu Abu itu apa? Nah itu, aku tidak tahu. Pokoknya ada abu-abu. Ada abunya. Nah, Inang hanya berbicara dari sudut pandang HKBP ya. Jadi seperti penjelasan Inang yang di awal tadi bahwa arti Paskah itu adalah pembebasan di awal ya. Setelah dia di perjanjian baru, dia adalah pengorbanan Kristus yang mati di salib lalu bangkit untuk menyelamatkan manusia. Lalu kita lihat sebelum Kristus itu sendiri sampai di kayu salib kan ada rentetan cerita tentang itu yang sering kita sebut dan familiar di hati dan telinga kita tentang Via Dolorosa. Nah kalau Via Dolorosa ini kita peringati, yaitu kalian ingat nggak? Sebelum Jumat Agung itu kita melaksanakan yang disebut sebagai pertanyaan Pasion. Ya kita rayakan ada Pasion 1, Pasion 2, Pasion 3. Nah ini kita mentradisi ya dan kita melakukan ini. Apakah dasar teologianya ya cerita Alkitab tentang rangkaian peristiwa Yesus mulai dari dia mengajar, ya kan mulai dari Petrus mulai menyangkalnya, mulai dari dia yang diperhadapkan kepada Pilatus, lalu pada akhirnya dia disiksa lalu dibawa ke Golgota. Nah, rentetan peristiwa itu yang kita renungkan disebut dengan pertanyaan Pasion. Soal Rabu Abu, Kamis Suci, nggak ada di kita. Khusus HKBP itu apa? Iya, ini Inang berbicara tentang HKBP ya. Semua HKBP lah, kan sepemahaman tuh kita. Tuh. Terus Nang, tapi kenapa? Aku nggak tahu ya di gereja lain ada apa enggak. Kita tuh selalu ngerayainnya 2 kali kayak Paskah 1, Paskah 2, Natal 1, Natal 2 gitu. Nah, Kali ini gerejawi kita bahas. Betul. Nah, boleh deh karena ini Paskah. Paskah 1, Paskah 2 boleh deh. Nah, Inang mau tanya dulu. Kenapa orang sampai berpesta berhari-hari? Merayakan. Bersukaria, bersukacita, senang. Saking senangnya kan. Katakanlah saking besarnya acara itu. Dibuat 2 hari atau 3 hari berturut-turut. Nggak ada bedanya dengan gereja kita. Lah, kita kan udah sepakat. Nggak Sederhana itu. benar. Nggak hanya Natal lo yang besar. Paskah juga besar. Dan ada satu lagi. Apa coba? Yang 2 kali minggunya. Ayo. Pentakosta. Nah. Oh iya, Pentakosta. Jangan anggap remeh dengan turunnya Roh Kudus. Kita rayakan berapa hari berturut-turut? 2 hari toh. Paskah 1 dan karena memang momen dan peristiwa itu sesuatu yang besar.
Jadi selayaknya kita rayakan dengan hebat sampai 2 hari berturut-turut. Itu. Walaupun faktanya ya. Iya. Jadi jangan dibuka kartu. Nah ya, iya, Iya. Inang hanya bilang walaupun faktanya ya, pakai jang mai pakai sarrohan. Ya, itulah itu. Nah, tapi sederhana enggak sih? Iya, sebenarnya Pernah sederhana. kebayang enggak? Enggak, jujur aku kira tuh ada nilai teologinya. Maksudnya ya itu nilai teologi Nilai itu. teologi karena besar. Sesederhana itu jawabannya. Nah, gitu ya loh. mudah enggak Iya, iya. dipahami itu? Iya. Iya, Kita lebih fokus ke pesta-pesta iya. dibandingkan Heeh. dengan Makanya itu selalu beda loh. Lihat deh, kalender gerejawi kita itu Natal, dia katakan bukan minggu hari Natal bukan, tetapi apa? Pesta Natal nah perjolo. Pesta loh. Yang namanya pesta, siapa tahu yang dipestakan? Sedangkan Risa aja mertupul dipestakan. Masa Yesus lahir enggak dipestakan? Masuk enggak? Nah, pesta hasa sahur nih toh diperbadia. Jadi dalam tanda kutip ketika kita memakai kata pesta, apakah yang muncul dalam kata pesta itu? Sukacita. Mana ada orang berpesta nangis, mana ada orang berpesta enggak persiapan. Benar enggak? Ya, itu yang harus kita lakukan dengan ketiga peristiwa penting. Apa itu? Natal, Paskah. Ada satu ya, naik lalu turun. Ya. Ayo. Nambah banget ilmu. Iya. Iya dong. Padahal Iya. maksudnya jawabannya tuh ya sebenarnya nggak serumit itu ya. Aku udah nyari teologi Iya. apakah Aku ini kayak menerka-nerka Di gitu. luar ekspektasi ya jawabannya ya. Sebenarnya Kan sederhana enggak sih? Dan sebetulnya kita hidup di dalam situ kan. Kita ke pesta karena pas senang dan butuh persiapan. Mana ada cerita orang berpesta enggak siap loh. Dan sesungguhnya menyambut pesta Natal itu pun persiapan. Enggak ada bedanya dengan Paskah. Harus betul-betul persiapan dan penuh dengan perenungan. Iya kan? Nah ini udah mulai memasuki masa-masa peringatan nih. Harusnya udah punya perenungan. Dan gak perlu juga diumbar. Lo Risa kok agak kalem? Iya nih lagi merenung. Nah harusnya lo. menuju Paskah. Iya Setelah harusnya. Paskah nggak tahu. Itu bisa kita ngomongin lagi. Si keren. Iya. berarti untuk yang Rabu Abu sama Kamis Suci, Kamis Putih atau Kamis Suci? Kamis Putih. Aku ingat nggak kalau dulu pas aku kan Saverius. Jadi banyak kan Katolik. Kalau aku Kamis Putih. Kamis Putih, Rabu Abu, Kamis Putih. Tapi itu bukan untuk dipertentangkan kepada mereka ya. Jangan bilang juga ajaran kalian itu seperti apa enggak. Dan itu salah satu yang direformasi oleh Martin Luther. Dengan 95 dalil itu ya. Banyak sebetulnya yang mentradisi yang dia reformasi. Nah itu ya latar belakangnya. Jadi bukan berarti kita juga mengklaim diri kita sebagai ajaran yang lebih benar. Lalu mereka perlu dipertanyakan atau dipertentangkan. Sekali lagi enggak ya. Bertumbuhlah di mana kamu belajar agamamu tanpa harus memperdebatkan ajaran dan agama temanmu di luar agamamu tuh. Yang benar itu di situ ya. Untukmu agamamu, untukku agama. Iya. Keren. Sip. Boleh tuh. Keren. Tapi emang akhirnya menemukan jawaban kalau udah yang nyenggol-nyenggol agama tuh kayak karena kayak bukan kapabilitas. Nah, betul. Iya kan? Kayak itu Betul. aku sebenarnya tuh kayak beberapa kali tuh kayak apa gue jawab ya gitu. Tapi kayak gue takut salah, takut blunder sih. Iya, takut blunder, takut ya malu sendiri kan. Benar. Apalagi yang kita pahami itu enggak sedetail dan sedalam yang mungkin mereka harapkan, ya kan? Itu. Jadi justru Jadi jangan mau pertanyaan. Iya. Nah, pasti nyambung Jadi kan? mempertanyakan juga ke diri sendiri kan. Nah, Aku tidak sekristen. iya. Nah, Kayak minggu kemarin masih terlalu setengah ya. Iya. Oh ya dengan ada acara ini Semoga kita udah ada. ya. Soalnya sebenarnya tuh kayak aku dan Risa sebenarnya masih ya abu-abu lah ya. Abu monyet kan. Oh, Ternyata masih abu-abu monyet ya. Oke. Saking terlalu ya nggak tahu apa-apa ya kan. Belajar juga di sini. Iya, jadi kayak banyak belajar ya Iya. teman-teman. Nang, ada pertanyaan selanjutnya nih, Nang. Apa aja tantangan teologis dan praktis yang mungkin menghambat muda untuk memahami makna Paskah? Karena kayak pasti kita aja yang udah di usia 20-an ini
baru memahami Paskah. Maksudnya Paskah tuh punya nilai teologi, tapi maksudnya dengan bahasa yang sederhana dan maknanya sebenarnya sederhana, cuman, mungkin dibalutnya dengan hal-hal yang kompleks gitu gimana, Nak? Untuk, mengkomunikasikan sama teman-teman yang kayak masih teman-teman pemuda, itu gimana sih, Nang? Kalau dari Inang sih satu kata aja ya, kalau nggak tahu bertanya. Bener nggak sih? Iya kan? Tapi kalau Bertanya. misalnya nih temen kita nggak tahu, nanya ke kita, kita juga nggak tahu. Bener, makanya harus tanya ke yang punya pendidikan. Tapi Balik nah, aja gitu. bener loh. Kadang maksudnya ini kesempatan loh untuk kawan-kawan Naposo, maksudnya bertanyalah sedalam apapun yang kalian mau. Bertanyalah seluas apapun yang kalian mau, tetapi ke orang yang tepat gitu loh. Bener nggak? Masuk nggak kalau bertanya tentang Paskah ke tukang cabe? Nggak nyambung kan? Jadi di mana Kak itu? Contoh nih, di komunitas kita Naposo Bulung. Ketika memasuki maksudnya perayaan Paskah seperti ini, ambillah tema atau topik-topik yang berbau-bau Paskah. Maka diskusikanlah seluas mungkin. Kadang-kadang kan tujuannya datang kita nggak tahu. Datang, duduk, diam. Dia mengerti yang kita terangkan apa enggak. Sementara nih contohnya nih kayak Inang sebagai pemimpin lah dulu, pemimpin katakan PA ya. Inang kan hanya terbatas dengan apa yang Inang persiapkan. Tapi memungkinkankah topik itu untuk berkembang? Sangat memungkinkan ketika banyak pertanyaan. Jadi galilah sebanyak mungkin. Jangan takut bertanya, apalagi sampai malas bertanya. Artinya disitulah kesempatanmu. Nah, sedangkan kalian yang datang nih ya, datang ke komunitas pemuda atau perpunguan Nina Posobulung, kadang masa bodoh kan nggak mau bertanya, ah, udahlah itu, apalagi lah yang nggak masuk, gitu. Jadi kalau kalian udah terbekali dengan sangat baik, tiba-tiba temanmu bertanya ke kamu kan bisa jawab dengan baik. Nah contohnya nih Risa dan Mima, besok kan udah bisa belum jawab? Jangan juga langsung jawab Pak, tahu nggak kenapa? Jangan langsung mancing. Nonton aja, nonton aja. Iya. Nah, maksudnya gitu teman-teman. Jadi bertanyalah sebanyak mungkin, ya. Bertanyalah seluas mungkin, tapi ingat kepada orang yang pas dan tepat. Ya jangan salah sasaran pertanyaannya. Jadi Inang selalu menyarankan ketika PA, baik PA mingguan atau PA bulanan, tentukan topik yang menurutmu hot untuk dibaca, up to date ya, untuk dibahas. Contohnya dekat Paskah nih, bahaslah tentang Paskah. Bentar lagi tentang perayaan Roh Kudus nih, bahaslah tentang itu. Supaya apa? Pemahamanmu tentang itu mendalam gitu. Dan biasanya kalau udah dalam pasti memunculkan rasa kecintaan yang dalam juga. Kan gitu toh pacaran itu. Aku mau loh mengenalmu semakin dalam. Habis itu muncul cinta. Gak mungkin gak mengenal semakin dalam jatuh cinta, gak mungkin. Nah, Pasti cinta monyet. nah, Monyet ya, yang lagi cinta. ya, itulah Cinta itu. sama monyet. Gak ada yang tahu. Iya. Sorry, thank you. Iya, iya. Ngomongin Paskah nih, aku Iya. ingat satu tradisi, aku nggak tahu ya ini di HKBP doang atau di Apa gereja tuh? lain ada buah-buah ijuk. Oh iya. Ya kan? Kita ada Nah, nggak sih, Nang? ada dong. Nah itu mungkin teman-teman Dasar Ada, teologisnya. aku nggak pernah ikut. ikut Kak. Maksud aku mau menjelaskan kepada teman-teman Oh iya, enggak, di aku ikut rumah. soalnya. Aku Iya. ikut selalu, aku dari kecil segini. Oh iya, Dari aku segini baru ikut soalnya. mencari telur. Aku masih ikut. Aku Iya. baru-baru maksudnya. Baru. Iya. Gitu kan. Sekali ya. Nah, cerita buah-buah ijuk itu kita tetap berangkat dari peristiwa Yesus tetap ya. Ketika Yesus disalib nih, lalu kan dia dikuburkan kan. Tahu nggak siapa orang pertama yang pergi ke kubur? Jadi itu berangkat dari tradisi Yahudi sebetulnya. Ah, tradisi Yahudi itu harus meminyaki mayat, memberikan yang harum-harum lah. Itu tradisi sebetulnya. Dan tradisi itu dilakukan oleh Maria, ibu Yesus, dan Marta saudaranya. Mereka berangkat. Itu buah-buah ijuk. Cerita buah-buah ijuk ya. Buah-buah ijuk itu artinya subuh. Subuh. Peralihan antara malam menuju matahari terbit. Jam berapa lah itu? Tapi kalau subuh-subuh buah-buah ijuk itu deh, cahaya matahari belum terlihat loh. Nah itu lebih tepat. Jadi subuh kan
Jam 5 masih subuh ya hitungannya ya. Tapi kan di jam 5 ini udah mulai terlihat langit toh, Iya. tapi jam 4 belum kan. Jadi tradisi ini yang dipakai oleh gereja kita, ibadah buah-buah ijuk pukul 4 subuh. Nah, itu yang sering kita hubungkan dengan telur Paskah. Kegiatan siapa tuh? Minggu. Masih pada ikut nggak dulu? Nah, itu. Jadi di situ ya, kita tetap berangkat dari kebiasaan dan tradisi Alkitab kita. Tradisi Yesus lebih tepatnya. Jadi tujuan Maria dan Marta itu dulu hendak meminyaki mayatnya Yesus, memberikan yang harum-harum itu. Nah, mereka pun terkejut dan takut, kok tiba-tiba Yesus sudah tidak ada, kubur kosong. Yang tertinggal di situ adalah kain putih pembalut tubuh Yesus. Itu. Jadi kita pun tetap memakai itu ya. Jumat Agung, eh, Minggu Nahohom itulah Via Dolorosa ya, detik-detik kematian. Kalau pas Pasion 1, Pasion 2, Pasion 3, dia hanya rangkaian cerita Yesus. Dia dibaptis, memanggil murid-murid, mengajari, menyembuhkan, yang dia marah di bait suci dan seterusnya. Hingga pada akhirnya dia berdoa di Getsemani. Lalu Jumatnya kita ibadah peringatan namanya. Ibadah peringatan hari kematian. Lalu setelah itu 1 jam kita break masuk di pukul 2-nya detik-detik kematiannya yang kita peringati di situ. Itu ya, jadi ada 2 sebetulnya di Jumat Agung itu ya. Ini yang sering kita sebut Ulaun Nahohom. Itu ya, Minggu Nahohom atau Ulaun Nahohom. Setelah ibadah peringatan kematian, kita masuk peringatan detik-detik kematiannya. Lalu besoknya sebelum pesta Paskah nih udah kita bahas tadi, ada yang disebut dengan buah-buah ijo. Itu. Nah, itu harus benar-benar dong dikuasai. Minggu subuh tau Kak itu. Minggu subuh Oh deh. iya, Ya minggu bukan subuh. Sabtu. Minggunya Minggu habis itu subuh. ibadah. Iya, ibadah. Harusnya kita sebagai naposo buatlah apakah nonton bareng cerita Yesus di gereja, gelar tikar, tidur semua di sini. Jadi nggak ada cerita ngantuk subuh itu. Ayo lah udah saatnya. Minggu jam 9 itu tuh ngantuknya. Jam 10 gini. Ngantuknya jam 10 pas Enggak khotbah. juga, enggak. Karena gini, kalau kita nonton barengnya jam 7 sampai jam 8, katakan kita meditasi 1 jam, meditasi, jam 10 kita tidur dong, gelar tikar di sini. Itulah kebersamaan. Lalu kitalah yang membangunkan, siapin gereja, sambut pesta Paskah. Buah-buah hijau, ayolah, gerakkan teman-teman. Mau enggak? Kan karena poso. Teman-teman. Iya. Tolong gerak ya. Kayaknya orang tuamu juga enggak marah kalau kita bergadang di gereja. Penyambutan apa teman-teman? Buah-buah hijau. Iya kan? Jadi harus, karena semua berangkat dari tradisi yang di Alkitab. Ayo mentradisi juga di hati kita. Nah kalau udah di hati kita mentradisi, nanti pasti ke anak-anak dan keturunan kita. Benar enggak? Benar. Iya harus Euforianya ada, gitu. iya. Nah itu. Mau enggak kalau seandainya? Aduh, lihat nanti ya. Kita bahas di belakang. Ya, oke, boleh. Ya. Boleh. Soalnya biar nanti nggak bete kan. Boleh. Nggak boleh gitu ya. Iya. Thank you. Aku mau tanya lagi kan tadi Iya. udah sempat dibahas nih kalau di Jumat Agung itu ada ibadah 2 kali kan. Masuk Peringatan detik-detik kematian. kematian. Kalau kata-kata ulau nahohom. Nah itu kenapa kita masuknya di jam 2 itu udah berdasarkan sejarah memang detik-detik kematian Iya jam kan 3 ada ditikii tohoma dipukul di hosniari. Nah gitu bahasa. Jadi semua kita angkat dari cerita Alkitab itu. Ditikii tohoma dipukul nasaon. Ya. Dungi dia mati mulai makulum mataniari. Mulai makulum itu jam berapa? Jam 2. Menuju 3 kan? Nah, jangan kita buat jam 12. Nanti selesai jam 1 ya matahari masih panas-panasnya. Enggak sesuai. Sederhana enggak jawabannya? Dan masuk akal enggak? Jadi kita berangkat dari situ. Ditikii nunga mulai makulum matahari. Kalau kita buat nanti detik-detik peringatan. Oke, kita buat ibadah jam 10. Selesai jam 12. Detik-detik peringatan jam 12. Mati jam 1. Ya enggak sesuai. Matahari masih panas-panasnya loh jam 1. Ya kan?
di tiki inu nga mulai makolom matahari hari jam 3 me, perhitungan antara jam 3 menuju jam 4, ya kan? Tapi yang menarik, kan itu ceritanya matahari gelap gitu kan, Iya. selalu setiap hari Jumat, Aku udah mikir setiap hari itu. Jumat selalu Tapi gitu nggak ya. iya, Itu semesta mendukung gitu iya loh. benar-benar. Iya. Kayak kenapa dia selalu pas Dan hujan selalu kan? hujan loh, Dan iya. selalu mendungnya tuh selalu beda. Iya. Aku sih ngerasa iya kan. Ngerasain gitu. Mendungnya tuh kayak langsung mencekam. Menuju dari detik 7 kali lonceng berbunyi Iya, sih. iya. Merinding loh. Merinding Ya, banget. merinding. Aku selalu merinding di situ. Hmm. Kayak ada vibes-nya beda ya. Iya. Semakin bersyukur nggak dengan keadaan alam itu? Bersyukur. Berarti yang kita lakukan dan yang Tuhan lakukan itu kepada umatnya, nggak ada hanya kata-kata dan secara kebetulan. Karena alam juga mendukung. Benar. Kayak seingat aku orangnya lupa. Cuma aku ingat Belum pernah sih kayaknya nggak hujan. kayak iya yang kayak hari terang gitu. Iya nggak Dan pernah terang sih. pasti mendung, setidaknya kayak jam-jam Iya, sekarang ini. Setidaknya mendung. Gelapnya tuh tapi yang gelap yang kayak bener-bener kayaknya bakal hujan gede Iya. banget. Iya, pasti hujan. Dan ada satu lagi, pengalaman Inang, buah-buah ijuk itu nggak pernah hujan. Pak. Iya. Aku ikut buah-buah juga Iya. dua Selalu kali. berhasil. Sedikit dinginnya suhunya Nah, Iya. nggak hujan kan? Selalu happy buat anak-anak mencari telur Paskah. Bener nggak? cinta kan. Nah, Sedap. nah, harusnya ya dengan podcast kita ini harusnya sasarannya itu para pemuda harus semakin cinta kepada Tuhannya. Tuh, cinta kepada Sasaran Tuhan. kita kayaknya pemuda-pemuda yang hilang arah kayak kita kan. Iya. Kita belum hilang arah. Cuman Tapi kayak kita- dikit lagi mungkin hilang arah. Iya. Hari ini kita diluruskan. Keren. Oh, Podcast ini. Si asik banget ya. iya. Kita si asik banget ya. Oke, keren banget. Kan balik lagi kita adalah pemuda Kristen gitu kan. Tapi mungkin di luar sana teman-teman ada yang masih setengah-setengah gitu dalam mengikut seperti Naposo atau mau melayani di gereja dan lain sebagainya. Nah itu gimana sih Nang kita sebagai Naposo yang selalu bergereja itu bisa mendapatkan dampak positif dari gereja terkait tentang penghayatan kita tentang Paskah ini biar kita sama-sama menghidupkan api Paskahnya itu loh. Oh, iya benar. Berarti langkah lah ya ini. Langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh gereja untuk membangun ya. Iya. Membangun penghayatan. Nah seperti yang kita bahas di awal tadi, euforianya kok beda nih dengan Natal. Jadi yang pertama-tama perlu juga kita lakukan ibadah yang maksudnya khusus mengaplikasikan tentang Paskah ini ya. Contohnya rit-rit tentang Paskah, perenungan yang benar-benar perenungan yang serius lah tentang Paskah ini ya. Ayolah kapan-kapan kita buat program bahwa ada satu momen itu memang kita pakai untuk merenungkan tentang pengorbanan Yesus hingga dia bangkit. Lalu membangun semangat kita kembali. Itu kali yang perlu ya. Lalu ada satu yang mudah, yang paling mudah untuk diaplikasikan. Bolehlah melibatkan pemuda untuk melakukan drama atau teatrikal tentang penyaliban itu. Bolehlah itu. Maksudnya kita praktekkan langsung. Mempraktekkan itu lebih masuk enggak sih? Lebih terbaik. Nah, jadi kayak drama-drama Paskah kayaknya perlulah itu. Biasanya kan kita selalu prepare nih untuk drama-drama Natal. Ayolah sekarang kita buat drama-drama Paskah. Tentang penyaliban itu ayo langsung kita praktekkan. Kira-kira seperti apa. Maksudnya yang enggak sama persis. Namanya juga drama kan. Biar lebih menghayati dan mendapat gambaran. Jangan sampai gereja tidak mengizinkan untuk melakukan itu sih. Maksudnya dari pribadi Inang sebagai salah satu pelayan yang bertugas melayani. Tuh, libatkanlah pemuda termasuk dalam penghayatan. Benar. Ayo kalau untuk kali ini, kalau kalian mau, Inang sangat mensupport. Yuk nonton bareng yuk tentang cerita Yesus. Nanti di situ juga ada kesempatan untuk bertanya banyak. Inang kok itu seperti apa, kok ini seperti ini gitu. Jadi yang kita lihat langsung kan daripada yang kita baca dari Alkitab atau beberapa disebutkan ketika orang berkhotbah atau merjam itu kan beda toh. Ayolah, bolehlah kalian berdiskusi ya di
belakang kamera ya. Itu kali ya kalau dari Inang. Nah, Oke, itu udah berapa lama sih? Aku boleh nanya satu lagi nggak? Boleh. boleh. Sebenarnya aku nih pertanyaan sederhana, mungkin jawabannya bakal sederhana juga sih, Nak. Apa tuh? Cuma aku kepo aja, kenapa apa namanya, setiap kalau misalnya di hari Jumat kan memang pakai baju hitam karena memang kematian gitu kan. Dan sederhananya ya kita ngelayat aja warna hitam gitu kan. Tapi kenapa Paskahnya itu kebanyakan orang sih, nggak semua itu, aku lihatnya di HKBP ini pakainya putih gitu. Itu sesuai dengan warna tutup langgatan aja atau Itu sesuai sih, sesuai menyesuaikan? dengan warna tutup langgatan ya. Maksudnya kematian, lambang kematian kan hitam toh, gelap lah. Dunia ini gelap dilambangkan dengan hitam. Lalu yang bangkit itu terang telah muncul, itulah putih. Dan mungkin di pemikiran jemaat pun seperti itu, ya kan? Lebih ke ya vibing aja. Nah itu, ya kan? Lebih ke etika dan estetika juga. Gak mungkin lah pergi melayat pakai baju merah, kecuali terdesak ya. Mungkin yang terakhir, Inang boleh Mbak yang memberikan pesan-pesan atau Sederhana, statement karena kita kayak membahas Paskah tuh sebenarnya sederhana. ya Cuman kita Iya. aja yang terkait dengan kesederhanaan. Iya, Mungkin Inang bisa memberikan pesan-pesan kepada semua apostle dimanapun berada terkait dengan Paskah, biar kita sebelum Paskah ini bisa semakin semangat nanti kita hari hanya. iya. Jadi kita ngerti. Boleh. Hai teman-teman Naposo, dimanapun berada. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu adalah peringatan Jumat Agung, hari kematian Tuhan hingga Paskah, yaitu kebangkitan. Jangan lupa persiapkan dirimu ya. Paskah adalah momen terpenting dalam hidup kita, memperingati Yesus Tuhan kita yang bangkit. Oke, kita episode ini kita semua episode tuh banyak belajar. kita banyak belajar sih, tapi kali ini masuk banget. Iya. Oh iya. Karena menggunakan bahasa-bahasa sederhana. Iya dong. Kita pakai bahasa yang kayak Dan pertanyaan kita ternyata dijawab dengan sederhana gitu. Iya. Kita udah mikirnya udah sampai ke Wow. dasar-dasar teologi. Bukan kitab ya. hukum ini, Iya kan? Sejarahnya ini sejarah. Iya. Ternyata jawaban sederhana masuk kepada kita. Oh iya. Keren sekali. Thank you. Mungkin itu saja podcast kita di hari ini. Soalnya kita udah capek. Dikit ya. Saya Risa Sijabat. Saya Mimi Mata. Pamit undur diri. Terima kasih. Shalom.